Halo sahabat YouTube semuanya, kembali lagi dengan saya di Basecamp. Kali ini masih seperti yang dulu, saya akan membawakan alur cerita film yang di luar nalar manusia biasa pada umumnya. Kekuatan ini didapat ketika orang ini menggunakan ilmu sains sebagai sumber kekuatan. Bagaimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Mari simak langsung alur film Fullmetal Alchemist. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah wilayah yang bernama Ametris. Sebuah pedesaan yang sangat indah diperlihatkan seorang ibu-ibu muda yang sangat cantik bernama Trisa. Dua anak Trisa yang bernama Edward sang kakak dan Elpon sang adik. Mereka memberitahu ibunya kalau mereka berhasil menggunakan ilmu alkimia. Ilmu ini merupakan sebuah ilmu sains yang digunakan untuk mengubah serta memanipulasi suatu material dengan menggunakan energi alam. Proses mengubah materi ke dalam bentuk lain disebut dengan transmutasi. Manusia biasa harus menggunakan lingkaran transmutasi untuk bisa menjadi seorang alkimia atau disebut dengan alkimis. Gimana guys, menarik bukan ceritanya? Oke, jadi pengen punya ilmu seperti ini kalian belajar ke dukun beranak. Oke, lanjut. Dua anak itu sangat bahagia karena mereka berhasil menggunakan ilmu alkimia. Tiba-tiba ibu mereka kehilangan kesadaran dan terpapar di tanah. Ternyata ibu mereka meninggal dan sontak semua pun merasa kehilangan sosok harta yang paling berharga. Di keesokan harinya, setelah pemakaman ibu, Elpon merengek kepada ibunya kalau ia ingin bertemu meskipun hanya sebentar. Merasa kasihan, Edward pun berpikiran untuk melakukan transmutasi manusia guna untuk membangkitkan sang ibunya. Namun tentu saja itu mustahil ya guys. Segala jenis transmutasi manusia mengalami redon, yaitu karena kekurangan zat atau partikel sebagai ganti dari tubuh manusia itu sendiri. Jadi bisa saja tubuh kalian itu bisa hilang untuk menggantikan orang yang sudah mati. Scene berpindah kepada dua bocil, Elpon dan Edward, yang sedang mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan untuk proses transmutasi manusia itu. Semua bahan yang digunakan menggunakan zat kimia seperti susu, ayam bakar, dan ayam goreng. Kayak dagang lalapan ya, canda ya guys. Oke, lanjut. Setelah bahan semua terpenuhi, mereka mulai melakukan transmutasi manusia. Sedangkan Elpon diusahakan untuk melakukan hal ini karena ia ingin sekali bertemu dengan ibunya. Namun sayangnya reaksi kimia yang mereka campur tidak setara, yang menyebabkan kekuatan seperti angin itu tiba-tiba datang merusak tempat tinggalnya, serta memisahkan mereka satu sama lain. Scene lalu berpindah ke beberapa tahun ke depan, di mana kita diperlihatkan Edward yang kini sudah tumbuh dewasa. Ia sedang mengejar pendeta yang bernama Cornelio yang berlari di gang-gang kecil di kota Reole. Pendeta itu menggunakan cincin batu bertuah yang memiliki kekuatan transmutasi untuk mengubah bangunan menjadi pilar beton guna memperlambat pergerakan Edward. Tapi itu bukan sebuah halangan oleh Edward. Edward terus mengejar si pendeta sampai akhirnya si pendeta menggunakan batu bertuah untuk mengubah tanah menjadi monster berbentuk anjing. Lalu Edward menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah tongkat. Hal ini membuat si pendeta itu terkejut kalau Edward bukan manusia biasa. Ketika Edward berhadapan dengan monster tanah, Elpon datang dengan baju besi. Ia menghancurkan monster buatan pendeta sampai helmnya terlepas. Anehnya, Elpon tidak ada di tengahnya. Oke guys, di sini saya sedikit jelaskan ya. Jadi seperti ini. Setelah Edward dan Elpon gagal melakukan transmutasi untuk membangkitkan ibunya, mereka menghadapi konsekuensi melakukan transmutasi. Hukum pertukaran setara atau reborn, di mana Elpon diseret ke alam gerbang kebenaran, bukan alam baka. Di sana terdapat sosok putih berwujud manusia yang mengaku sebagai kebenaran. Jadi dialah yang akan menuntun kita ke gerbang kebenaran.
Di dalam gerbang itu terdapat segala jenis penguatan alkimia dunia dan alam semesta yang akan masuk ke dalam pikiran seorang alkimis. Hal ini bisa menyebabkan trauma mendalam bagi mereka yang tidak bisa menahannya. Karena Elpon terjebak di dimensi kebenaran, akhirnya dia mengorbankan lengan kanannya dan kaki kirinya untuk menyelamatkan jiwa saudaranya. Dan memasukkan ke baju sirah besi. Untuk menggantikan kaki dan tangannya yang hilang, dia menggantikannya dengan mesin. Keduanya memiliki julukan Full Metal Alchemist. Edward juga memiliki tujuan untuk menggunakan batu bertuah untuk transmutasi tubuh yang terjebak di dimensi. Oleh karena itu dia memburu batu bertuah yang dibawa oleh pendeta itu. Si pendeta menyandra seorang wanita, namun itu berhasil dihentikan oleh Edward. Keduanya adu mekanik sampai membuat batu bertuah terlempar dari tangan pendeta. Setelah itu datanglah anggota militer dari alkemis yang diketahui oleh Roy Mustang, serta menghancurkan batu bertuah dengan kekuatan Flame Alchemist. Edward terkejut, namun Roy menjelaskan kalau batu bertuah itu tidak mudah untuk dihancurkan. Jadi kesimpulannya batu yang dibawa pendeta itu palsu. Lalu si pendeta melarikan diri dari tangkapan militer. Selagi Edward dibawa ke kantor, Elpon bertemu dengan wanitanya yang bernama Winry. Winry ini adalah teman masa kecil mereka berdua. Dia juga adalah orang yang menciptakan tangan besi tersebut. Edward diinterogasi oleh Roy atas kehancuran yang ia buat, serta Roy menjelaskan kalau batu bertuah itu adalah mitos. Di saat itu Kapten Hugnas dan Jenderal datang menyambut Edward, lalu mengizinkan Edward dan Elpon menginap di rumahnya. Setelah mereka pergi, Jenderal meminta Roy untuk mengirimkan Edward dan Elpon ke ilmuwan kimia yang bernama Sartakar yang terkenal dengan transmutasi Chimera, yaitu menukarkan tubuh hewan ke hewan yang lainnya. Jadi kemungkinan ilmu Sartakar bisa berguna untuk Edward dan Elpon untuk menemukan batu bertuah itu. Kemudian scene berpindah ke pendeta Cornello yang menghadapi makhluk homunculus, manusia hasil alkimia. Ternyata mereka ini yang memberikan batu bertuah palsu itu. Jadi tiga manusia buatan ini mencerminkan sifat manusia seperti nafsu, iri dengki, dan kerakusan. Serta kerusakan mereka bertiga saling menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Setelah itu, nafsu langsung membunuh Cornello dengan kekuatannya, yaitu kukunya yang bisa memanjang. Scene berpindah ke Edward yang sedang berjamu makan malam di rumah Hugnas. Pagi hari mereka bergegas menuju rumahnya Sartakar. Setibanya di sana, mereka bertiga disambut oleh anjing Takar. Ketika mereka asik bermain, Edward berbicara dengan Takar mengenai eksperimen Takar yang ingin membuat Chimera tapi bisa berbicara. Takar mengungkapkan bahwa 2 tahun yang lalu dirinya berhasil membuat Chimera bisa berbicara. Namun tidak lama kemudian Chimera itu mati dan menyatakan kalau istrinya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Lalu Edward bertanya bagaimana cara mengeluarkan Elpon dari dimensi kebenaran. Namun ia tidak mampu memberikan tubuh seutuhnya, maka dari itu Edward membutuhkan batu bertuah. Takar kemudian membantu Edward untuk menemukan batu bertuah itu, serta menyuruh Edward untuk menemui seorang dokter yang pernah bekerja sama dengan dirinya yang bernama Marco. Mungkin dengan itu bisa memudahkan untuk mendapatkan batu bertuah itu. Takar menyatakan kalau Elpon harus tetap tinggal bersamanya demi meneliti baju sirahnya. Singkat cerita, Edward dan Winry bergegas untuk menemui Dr. Marco dengan menaiki sebuah kereta.
Saat kereta berhenti di pertengah jalan, Winry tiba-tiba turun dari kereta dengan disusul oleh Edward. Winry melihat bangunan yang unik seperti foto yang ada di kediaman Dr. Marco. Setelah mencari di Google Map, ternyata dia menemukan rumah Marco. Namun saat dia masuk, tiba-tiba Dr. Marco menembaki mereka. Untung saja Edward menggunakan kekuatan alkimianya untuk melumpuhkan Marco. Lalu Edward dan Winry menanyakan tentang batu bertuah pada Marco. Namun Marco menolak dan menyuruh mereka untuk pergi. Pada saat itu Marco melihat ada sosok aneh di balik jendela. Dan setelah menembaki jendela tersebut, muncul sosok manusia buatan, yaitu Nafsu. Nafsu tiba-tiba menyerang Marco dan membunuhnya dengan menggunakan kekuatannya. Namun dia tidak membunuh Edward karena dia memiliki rencana busuk di belakangnya. Setelah Nafsu pergi, tiba-tiba memberikan sebuah liontin kepada Edward yang di dalamnya terdapat kertas bergambar lingkaran transmutasi. Sebelum meninggal, Marco berpesan kalau dia akan segera menemukan batu bertuah di laboratorium penelitian nomor 5. Dan diperingatkan kalau batu bertuah tersebut sangatlah jahat dan tidak akan dapat menerima kenyataan setelah dia mendapatkan batu bertuah itu. Mengetahui homunculus berbahaya, Winry langsung memutuskan untuk kembali ke anggota militer serta melaporkan ini semua. Sedangkan Edward kembali ke rumah Tucker. Setibanya di rumah Tucker, Edward menemukan Tucker berhasil menciptakan si merah yang bisa berbicara. Ketika si merah berbicara, Edward menyadari kalau itu transmutasi Nina dan anjing Alexander. Edward pun marah dan memukuli Tucker sampai babak belur. Tucker mengungkapkan kalau dirinya berhasil menciptakan ini berkat Edward. Setelah Elpon memberitahu cara menempelkan jiwa ke sepotong baju zirah besi, jadi Tucker ini pergi ke gerbang kebenaran lalu mentransmutasikan Nina ke anjingnya. Namun ketika dia tidak bisa menciptakan si merah bisa berbicara, dia akan dikeluarkan dari research stage alchemist. Yang lebih mengejutkannya lagi ya guys, Tucker pernah menjadikan istri si merah tapi gagal dan akhirnya meninggal. Tucker akhirnya dibawa ke militer, sedangkan Edward menyesali semua karena gagal menyelamatkan Nina. Beberapa kemudian, Agnes dan rekan lainnya mulai mencari titik laboratorium 5 di perpustakaan. Saat itu juga Jenderal Haruko datang untuk membantunya mencari di sebuah peta. Mereka mengalami kesusahan karena di sana terdapat 4 lab, tetapi Haruko tertuju pada sebuah bangunan penimbunan barang bekas. Ia menduga kalau lab itu nomor 5. Lalu Winry dan Elpon berangkat ke sana. Pada saat itu prajurit memberikan laporan kalau ada kerusuhan yang disebabkan oleh homunculus. Jenderal langsung bergegas ke sana, sedangkan Agnes masih berusaha untuk mencari lab nomor 5. Edward, Elpon, dan Winry telah sampai di gudang tersebut, namun dia tidak menemukan tanda-tanda ada laboratorium. Namun Agnes menemukan tanda-tanda titik terang nomor 5. Akhirnya Agnes menemukan nomor 5 yang tidak jauh dari plat nomor 1 dan nomor 4. Pada saat itu juga Nafsu muncul dan langsung menyerang Agnes, dan Agnes berhasil memberikan serangan balik dengan menancapkan pisau di kepala Nafsu dan langsung menuju ke telepon umum untuk memberitahu ke Kolonel Roy Mustang kalau homunculus sudah berada di sana. Namun sebelum telepon ditutup, tiba-tiba Roy sudah ada di belakangnya dan ia membunuh Agnes dengan pistolnya. Tiba-tiba para prajurit menangkap Edward dan dibawa ke kantor dan ditempatkan di ruang khusus. Namun tiba-tiba di sana ada Letnan Risa, yaitu anak buah dari Roy. Letnan Risa mengungkapkan kalau Agnes sudah dibunuh oleh Roy. Hal itu membuat semuanya terkejut.
Edward dan Risa melakukan perlawanan terhadap prajurit dan langsung bergegas pergi untuk mencari Roy di lab nomor 5 yang sudah Risa ketahui. Terlihat Roy sendiri sudah berada di sana, sedangkan anak buah Roy yang bernama Ross menuntut untuk menyerahkan diri, tetapi Roy menolak dan ingin membakar Ross dengan alkimis. Lalu datang Edward yang menahan tindakan tersebut, namun Roy mengabaikannya dan tetap membakar Ross. Tiba-tiba Ross menunjukkan tubuh aslinya yang dimana itu adalah si Iri. Beberapa saat kemudian datanglah Nafsu dan si Rakus. Setelah seiring merubah tubuhnya di sana, Edward baru menyadari kalau yang membunuh Agnes bukanlah Roy yang asli, melainkan si Iri yang menyamar menjadi Roy. Nafsu kemudian melukai Roy dan langsung pergi, namun Roy meminta Edward untuk mengejarnya. Seketika Edward terarah ke sebuah lorong yang ternyata itu adalah lab nomor 5. Di situ juga ternyata ada Winry dan Elpon yang sudah disandra oleh Tucker. Tucker menunjukkan lingkaran transmutasi yang melingkar di sekeliling tubuhnya, yang dimana dulunya lingkaran itu digunakan untuk membuat batu bertuah. Tucker mengungkapkan kalau batu bertuah itu membutuhkan manusia hidup sebagai gantinya. Namun di sana terlihat ribuan batu bertuah yang tertampung di dalam sebuah tabung besar. Ketika Tucker hendak akan membunuh Edward, tiba-tiba Nafsu menyerang dari belakang menggunakan kuku tajamnya. Setelah itu datang Risa dan Jenderal Haruko dari pintu lain. Dan dia mengungkapkan kalau dibalik semua ini adalah ulah dia. Ternyata homunculus itu diciptakan oleh Jenderal Haruko. Tidak hanya itu ya guys, Jenderal Haruko juga yang membuat batu bertuah untuk menghidupkan ribuan makhluk seperti zombie yang akan digunakan sebagai tentara sekutunya. Haruko lalu memasukkan beberapa batu bertuah ke dalam wadah zombie dan secara langsung menghidupkan mereka semua. Lalu Haruko mendekati zombie-zombie tersebut dan mengatakan kalau dialah yang menciptakan, namun zombie itu mengatakan tolong. Hahaha. Sedangkan Roy membakar beberapa zombie untuk membatasi penyebaran ke kota. Namun karena kekurangan pasukan sehingga Roy meminta Risa untuk mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan zombie-zombie itu. Edward akhirnya berhasil menyelamatkan Elpon dan Winry. Roy dan Edward mulai bersatu untuk menghancurkan homunculus. Namun saat pertarungan, Nafsu mengalami kesalahan yang pada saat itu ia menunjukkan batu bertuah yang ada di dalam tubuhnya. Itu alasannya mengapa Nafsu susah dibunuh dan bisa dibilang abadi. Namun Edward menyadari kalau keabadiannya itu mulai memudar, terlihat dari hasil bakar yang tidak sembuh-sembuh. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membunuhnya dengan membakarnya terus-menerus. Setelah itu, Roy terus-menerus saja membakar Nafsu sembari mencabut batu bertuah yang ada di dalam tubuhnya. Alhasil, Nafsu pun berhasil dikalahkan, sementara itu beberapa pasukan sudah bersiap untuk menghancurkan para zombie. Sehingga tanpa tersisa satupun, zombie itu semua dibantai. Lalu Edward memanfaatkan batu bertuah itu untuk membuka gerbang kebenaran dan menukarkan batu ini dengan tubuh Elpon.
Namun pada saat transaksi, sosok kebenaran malah menawarkan Elpon yang kurus. Saat itu Edward tidak jadi menukarkan batunya karena Edward tidak bisa menggunakan tubuh manusia lain. Dan Edward berjanji akan mencari cara lain untuk mengembalikan tubuh Elpon. Di atas, Rakus ketakutan setelah melihat rekannya habis dibunuh. Ia pun pergi untuk mencari teman yang baru. Di sisi lain, kita diperlihatkan sebuah makhluk kecil yang keluar dari tubuh Iri yang sudah terbakar. Lalu film pun berakhir. Aduh, itu tadi ya alur cerita dari film Full Metal Alchemist. Sepertinya film pun diakhiri dengan rasa penasaran kita semua ya. Aduh. Baik guys, tulis di kolom komentar apabila kalian memiliki teori-teori yang akan menjawab apakah tubuh adiknya itu bisa dikembalikan atau tidak. Apakah ada cara lain untuk mengembalikan tubuhnya itu? Ataupun apakah homunculus itu akan bangkit ya? Baik, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan dari alur cerita film Full Metal Alchemist. Sekian dan terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan berikan komentar kalian. Sampai jumpa ya guys. Sat. Des.